Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat video tentang aplikasi tools perancangan perangkat lunak yang dimana terdiri dari 17 aplikasi yang tiap aplikasinya akan menjelaskan kapan dan siapa pembuatnya, digunakan untuk membuat perancangan apa saja, gambar dan bentuk gambar menu dan bentuk aplikasinya, kemudian tutorial pemakaiannya, dan yang terakhir itu gambar hasil rangkaiannya. Jadi dari 1 sampai 6 itu akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu jadi ada Drawio. Jadi Drawio ini adalah aplikasi untuk menggambarkan diagram secara online. Apabila browser Anda itu mendukung HTML5, IE dari versi 6 sampai 8, iOS dan Android, maka browsernya bisa menggunakan Drawio. Nah, kapan muncul dan pembuatnya? Jadi Drawio ini muncul pada tahun 2000 oleh Gaudens Alder. Dan untuk apa saja? Drawio ini untuk menggambarkan diagram secara online yang hanya bermodalkan browser. Kemudian ini adalah gambar bentuk dan menu aplikasinya. Lalu untuk tutorial pemakaiannya ada pada link YouTube yang ini. Dan untuk ratingnya itu sangat dipahami karena memberikan tutorial yang jelas. Kemudian untuk gambar hasil rangkaiannya ini seperti ini untuk aplikasi Drawio. Kemudian yang kedua itu ada DB Diagram IO. Nah, ini itu alat perancang database yang cepat dan sederhana. Misalnya dengan menggunakan bahasa khusus seperti domain atau DSL. Aplikasi ini memiliki bahasa yang sederhana untuk didefinisikan dan fokus secara eksklusif pada menggambar diagram database. Selain itu, bisa menyimpan dan membagikan diagram secara online. Jadi, yang pertama itu kapan muncul dan pembuatnya. Nah, pembuatnya ini oleh Holistic. Kemudian untuk perancangan apa saja, masih sama ya, mendesain database dengan cepat. Kemudian gambar bentuk dan menu aplikasinya. Nah, ini merupakan contoh dari gambar db-diagram.io seperti ini. Kemudian untuk tutorial pemakaiannya ini ada pada link ini. Kemudian ratingnya itu cukup mudah karena per tahapnya itu di dalam video ini dijelaskan bagaimana. Dan ini merupakan gambar hasil rangkaiannya dari yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada Lucid Chart. Nah, aplikasi ini ialah diagram berbasis cloud dan kolaboratif. Lucid Chart ini dapat membantu tim tidak hanya untuk membuat diagram database, tetapi juga bisa membuat flowchart, proses map, model UML, bagian organisasi pada perangkat apapun di seluruh platform yang sudah digunakan. Kemudian kapan muncul dan pembuatnya? Jadi munculnya itu tahun 2008 oleh Lucid Software Inc. Nah, untuk perancangannya apa saja? Seperti tadi diagram database, proses map, bagian organisasi, dan lain-lain. Kemudian ini merupakan contoh gambar bentuk dan menu dari aplikasi Lucid Chart. Nah, tutorial pemakaiannya ini ada pada link tersebut. Kemudian untuk ratingnya itu sama ya, bisa dipahami karena tutorial dari dasar seperti cara menggunakannya. Nah, ini merupakan gambar hasil dari rangkaian Lucid Chart. Kemudian yang keempat itu ada Quick DBD aplikasi. Jadi ini tuh aplikasi yang dapat dengan cepat menangkap ide sehingga dapat membantu Anda menggambarkan diagram hanya dengan menggunakan input teks saja. Aplikasi ini mendukung ekspor dari data ke SQL, PDF, dan Word. Dan yang pertama itu kapan muncul dan pembuatnya. Jadi Redondale Teknologi Ltd. Perancangannya apa saja? Masih sama, semuanya juga membuat diagram yang hanya mengikut teks saja.
Dan ini merupakan gambar bentuk dan menu aplikasinya. Kemudian tutorial pemakaiannya dan rating kemudahannya itu pada link tersebut. Dan rating kemudahan itu tutorial yang diberikan sangat lengkap sehingga mudah dipahami. Gambar rangkaian itu seperti gambar di bawah ini. Kemudian yang kelima itu ada SQL DBM. Jadi untuk merancang database di mana saja di browser apapun. Bekerja tanpa perlu aplikasi pemodelan database. Aplikasi ini menggabungkan rules dan objek database yang diperlukan seperti database case, skema, index. Kemudian kapan muncul dan pembuatnya. Jadi dibuat oleh DBM Tools. Yang kedua, untuk perancangan apa saja. Jadi aplikasi SQL DBM ini bisa untuk database key, skema, index, dan hubungan. Nah, kemudian ini adalah contoh gambar bentuk dan menu aplikasinya. Ini untuk tutorial pemakaiannya itu ada pada link tersebut. Kemudian ratingnya itu sama, cukup mudah, tidak terlalu kompleks karena dijelaskan secara perlahan dan tidak terlalu cepat. Dan ini merupakan gambar hasil rangkaiannya. Kemudian yang keenam ini ada Microsoft Visio atau Microsoft Office Visio. Nah, jadi ini tuh sebuah software komputer yang biasanya digunakan untuk membuat diagram seperti diagram alir, brainstorm, dan skema jaringan. Software ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagramnya. Jadi kapan muncul dan pembuatnya? Jadi mulai itu tahun 1992 oleh Microsoft. Kemudian untuk perancangannya apa saja seperti diagram alir, skema jaringan, dan lain-lain. Lalu ini merupakan contoh gambar bentuk dan menu aplikasinya seperti ini. Kalau dari tampilannya itu tidak jauh beda dengan aplikasi Microsoft Word. Nah, tutorial pemakaiannya itu ada pada link tersebut. Nah, ratingnya itu sangat mudah dipahami karena untuk tampilan tidak jauh beda seperti yang tadi saya bilang, dan di dalam tutorial ini memberikan penjelasan yang sangat rinci sehingga mudah dimengerti. Dan ini merupakan gambar hasil rangkaian. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya akan dijelaskan sedikit oleh saya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu Gliffy. Gliffy adalah program berbasis browser sehingga Anda dapat menjalankannya di hampir semua browser web termasuk Safari, Google Chrome, Edge, Firefox, dan lain-lain. Kapan muncul dan siapa pembuatnya? Tahunnya 2005 dan pembuatnya Chris Colhart. Untuk perancangannya apa saja? Nah, perancangannya bisa menjadi pendamping untuk pembuat diagram, untuk menciptakan sesuatu dari diagram kompleks, desain UI, Venn diagram, model proses bisnis, flow chart, denah, gambar teknis, analisis SWOT, dan sejenisnya. Yang selanjutnya, Gliffy juga menyediakan pilihan untuk kolaborasi online yang dapat meningkatkan efisiensi komunikasi antara anggota tim. Nah, ini gambar dan menu aplikasinya seperti ini. Yang selanjutnya, tutorial pemakaiannya. Tutorial pemakaiannya saya sudah berikan link tersebut. Nah, menurut saya ratingnya tutorial pada link di atas cukup dimengerti. Memakai bahasa Indonesia juga, jadi mudah dipahami. Saya kasih nilai 8/10. Nah, yang selanjutnya gambar hasil rancangan. Gambar hasil rancangannya seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang masuk pada SmartDAO. SmartDAO adalah prosesor visual yang menggunakan algoritma kompleks untuk menghasilkan berbagai jenis grafik. Kapan muncul dan siapa pembuatnya? Tahun 1994. Pembuatnya Developer. Dan selanjutnya untuk merancang apa saja? Yang pertama, SmartDAO dapat mengimpor dari data file database dan secara otomatis membuat grafik dan grafik info lain. Yang kedua, menggunakan opsi pembuatan grafik yang dibangun di Microsoft Excel atau APS OpenFace Calc. Nah,
Nah, ini gambar dan menu aplikasinya seperti ini. Nah, di sini saya sudah mengasihkan link untuk tutorial pemakaiannya. Nah, intinya menurut saya dalam link video tutorial di atas cukup dimengerti, walaupun dalam bahasanya kurang jelas dan agak berlebihan memakai nada bicaranya, dan sedikit tidak cocok dengan backsound-nya. Saya kasih nilai 7/10. Kenapa saya memilih yang seperti ini? Karena dalam isinya video tutorial link di atas ini cukup dipahami, walaupun yang lainnya agak kurang jelas kayak bahasanya dan nada bicara dan ya backsound-nya. Nah, yang selanjutnya gambar hasil rancangan seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang masuk pada Creately. Creately merupakan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat diagram secara online serta menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk kerjasama secara kolaboratif. Creately merupakan aplikasi asal Australia yang dikembangkan oleh Synergix. Nah, kapan muncul dan siapa pembuatnya? Tahunnya 2008, pembuatnya web developer. Nah, untuk perancangan apa saja? Creately ini bisa merancang untuk menyediakan layanan di mana pengguna bisa membuat diagram secara online, bisa membuat work series, wireframes, wind maps, OML, serta berbagai diagram lain. Aplikasi ini juga menyediakan berbagai fitur untuk mempercantik diagram seperti penambahan warna serta berbagai fitur lainnya. Nah, ini kurang lebih gambar dan menu aplikasinya seperti ini. Ya, ini tutorialnya pemakaiannya. Saya sudah kasih linknya tersebut di sini. Dan rating menurut saya tutorial pada link di atas cukup dimengerti, memakai bahasa Indonesia juga, jadi mudah dipahami, dan public speakingnya cukup baik. Saya kasih nilai 8,5/10. Nah, ini juga kurang lebihnya seperti ini gambar hasil rancangannya. Baik, selanjutnya kita masuk pada AdDrawMax. AdDrawMax adalah perangkat lunak diagram teknis bisnis 2 dimensi yang membantu buat diagram alur, bagian organisasi, peta pikiran, diagram jaringan, denah lantai, diagram alur kerja, bagian bisnis, dan diagram teknik. Nah, kapan munculnya dan siapa pembuatnya? Munculnya tahun 2021, pembuatnya adalah developer. Nah, yang selanjutnya untuk perancangan apa saja? Nah, di sini AdDrawMax sendiri merupakan aplikasi berbasis vektor diagram yang dilengkapi dengan contoh-contoh dan template untuk membuat desain baju, diagram alir, bagian organisasi, diagram UML, struktur program, diagram jaringan grafik, dan diagram database. Gambar dan menu aplikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini untuk proyek apa? AdDrawMax tersebut cocok pada proyek alir, diagram jaringan, orchard, peta pikiran, rencana lantai, bagian proyek, skema listrik, OML, desain mode, sertifikat, dan banyak lagi, dan banyak lainnya. Nah, di sini ada link tutorial pemakaiannya, saya sudah ngasih di sini. Dan rating menurut saya tutorial pada yang di atas cukup dimengerti, memakai bahasa Indonesia juga, jadi mau dipahami. Saya sama kasih nilai 8,5/10. Nah, di sini kurang lebih gambar hasil rancangannya. Selanjutnya masuk pada bagian Kako. Kako adalah perangkat lunak berbasis web untuk merancang dan menggambar diagram. Kapan muncul dan siapa pembuatnya? Itu tahun 2009, maaf. Dan siapa pembuatnya itu developer sama. Untuk perancangan apa saja? Yang pertama, Kako juga memiliki template untuk diagram pen, mind map, dan bahkan kalender. Selain itu, aplikasi ini juga mempunyai fungsi bagian sederhana yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan atau menempelkan data dengan cepat untuk membuat grafis sederhana, diagram pie, dan tren. Yang kedua, dapat dengan mudah membuat bagian atau grafik dan kemudian menambahkan ke diagram buatanmu. Kako bisa diekspor jadi file gambar, vektor, dan PowerPoint. Selanjutnya gambar dan menu aplikasinya kurang lebih seperti ini. Nah, cocok untuk proyek apa nih? Nah, di sini Kako kurang lebih cocok untuk proyek integrasi. Kako mengikuti Google Docs, Google Drive, Asalian Cloud, OS, Adobe Creative Cloud, Slack, MS Teams, Visio, Dropbox, dan banyak lagi. Nah, di sini juga ada tutorial pemakaiannya, saya udah kasihkan juga.
ratingnya menurut saya di sini tutorial pada link di atas sudah dimengerti juga, hanya sayang bahasanya memakai Inggris jadi harus translate terlebih dahulu. Saya kasih nilai 8/10. Kenapa di sini saya memakai tutorial pemakaian seperti ini? Karena di salah satu video ini sangat rinci dan sangat singkat juga dan sangat mudah dimengerti juga. Jadi saya walaupun memakai bahasa Inggris ya cepat mengerti lah, tinggal ditranslate saja gitu. Kalau yang bisa bahasa Inggris ya langsung mengerti juga. Nah, yang selanjutnya kita ada gambar hasil rancangannya seperti ini. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Dalam membangun sebuah program, flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses berjalannya sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Kapan munculnya itu tahun 2021 dan siapa pembuatnya yaitu Roni Setiawan. Untuk perancangannya apa saja nih? Nah, perancangannya di sini bisa untuk memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari proses adalah menyederhanakan rangkaian proses akan memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, di sini ada gambar dan menu aplikasinya. Seperti ini. Nah, di sini cocok untuk proyek apa nih? Nah, flowchart ini cocok dipakai untuk kebutuhan dokumentasi, pembelajaran, perencanaan, serta evaluasi proses kerja dalam sebuah sistem. Diagram alir biasanya tersusun atas simbol-simbol seperti bangun datar dan atau bangun 2 dimensi. Nah, tutorial pemakaiannya sudah saya kasihkan link di sini. Ratingnya menurut tutorial pada link di atas mudah dimengerti, bahasanya juga mudah dipahami. Saya kasih nilai 8/10. Nah, di sini kurang lebih seperti ini gambar hasil rancangannya. Ya, sekian dari saya yang saya sedikit dijelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Baik, untuk aplikasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, bentar. Untuk aplikasi selanjutnya masih sama, dari setiap aplikasi akan dijelaskan kapan munculnya dan siapa pembuatnya, digunakan untuk membuat rancangan apa saja, 5 gambar bentuk dan menu aplikasinya, tutorial pemakaian dan rating dari tutorial tersebut, hingga 5 contoh gambar hasil rancangannya. Nah, selanjutnya yakni aplikasi YUML. Nah, aplikasi ini muncul pada tahun 2020. Sebenarnya aplikasi ini sudah ada sejak lama, namun untuk tahun 2020 yakni versi terbaru dari aplikasi YUML ini. Nah, YUML ini dibuat oleh Pocketworks Mobile Ltd. Nah, di mana YUML adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat diagram UML, seperti class activity dan use case. Nah, di sini terdapat beberapa tampilan menu dari aplikasi YUML. Di sini saya sudah menyisipkan beberapa gambar. Baik, selanjutnya aplikasi ini cocok digunakan untuk membuat sebuah diagram UML. Karena jika dilihat pada nama aplikasi ini, hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini fokus pada pembuatan sebuah diagram UML. Di sini saya sudah mencari sebuah tutorial mengenai cara menggunakan UML. Nah, tutorial video tersebut terdapat pada link ini. Nah, rating cara penggunaan berdasarkan tutorial tersebut yakni 8 dari 10, di mana pada tutorial ini tidak terlalu mendalam membahas bagaimana aplikasi ini digunakan. Nah, berikut ini adalah beberapa tampilan atau rancangan yang dibuat memakai aplikasi YUML. Nah, seperti ini beberapa rancangan yang dibuat. Baik, selanjutnya aplikasi selanjutnya yakni Visual Paradigma. Nah, aplikasi ini muncul pada tahun 2002, di mana pembuat aplikasi ini yakni Visual Paradigma International Limited. Nah, Visual Paradigma adalah satu dari Unified Modeling Language
atau UML yang digunakan untuk membuat use case. Nah, ini digunakan untuk membuat use case program, activity program, class diagram, dan sequence diagram. Nah, berikut ini adalah tampilan atau menu dari aplikasi ini. Di sini terdapat menu-menu untuk aplikasi ini. Nah, visual paradigma ini paling cocok digunakan untuk proyek membuat use case kali ini karena cukup mudah dalam setiap menambahkan elemen. Nah, use case diagram adalah proses penggambaran yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara user dengan sistem yang dirancang. Hasil dari use case diagram bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Nah, di sini saya mencari sebuah tutorial menggunakan aplikasi ini. Tutorial tersebut terdapat pada link berikut. Nah, rating dari saya mengenai cara penggunaan berdasarkan tutorial tersebut yakni 9 dari 10, di mana pada tutorial ini dijelaskan berbagai menu pada visual paradigma dan juga contoh cara pembuatan proyeknya. Nah, di sini saya sisipkan beberapa hasil rancangan menggunakan aplikasi visual paradigma. Seperti ini mungkin rancangan-rancangan yang bisa dibuat jika kita menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi selanjutnya yakni Blik, di mana Blik muncul pada tahun 2019. Nah, pembuatnya yakni Blik by Blockshop. Nah, Blik sendiri digunakan untuk membuat perancangan sebuah diagram, bahkan bisa tanpa menyentuh mouse. Jadi, cara kita menambahkan elemen atau membuat sebuah proyek, kita menuliskan sebuah source code di sini. Jadi, langsung akan muncul. Nah, mungkin seperti ini tampilan menu pada aplikasi ini. Nah, Blik sendiri paling cocok digunakan untuk proyek membuat diagram, terlebih pada pembuatan sebuah flowchart. Nah, saya mencari sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi ini, dan video tersebut terdapat pada link berikut. Nah, rating cara penggunaan berdasarkan tutorial tersebut yakni 9,5 dari 10, karena pada tutorial tersebut tersedia bermacam-macam cara membuat sebuah proyek yang bervariasi dalam aplikasi ini. Nah, berikut adalah rancangan atau hasil jika kita menggunakan aplikasi Blik. Nah, berikut proyek-proyek yang sudah dibuat. Selanjutnya yakni aplikasi Star UML. Aplikasi ini muncul pada tahun 1997, di mana pembuatnya yakni MKL Labs Co. Ltd. Nah, Star UML adalah software permodelan yang mendukung UML atau Unified Modeling Language. Star UML menawarkan kemampuan pemodelan berorientasi objek. Nah, Star UML dapat digunakan untuk kelas diagram, komposisi struktur diagram, komponen diagram, objek diagram, package diagram, use case diagram, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, berikut adalah tampilan menu dari aplikasi ini. Nah, kurang lebih seperti itu tampilan pada Star UML. Nah, paling cocok aplikasi ini digunakan untuk proyek membuat UML. Nah, sudah jelas dari namanya juga terdapat unsur UML. Nah, jadi aplikasi ini juga kompatibel dengan UML 2. Karena di dalamnya sudah bisa membuat sebuah class, objek, use case, komponen, development, composite structure, sequence, dan lain sebagainya. Nah, untuk tutorial penggunaan aplikasi ini terdapat pada link berikut. Nah, rating cara penggunaan berdasarkan tutorial tersebut yakni 8,5 dari 10. Pada tutorial tersebut tersedia berbagai pilihan cara penggunaan Star UML. Juga pada tutorial ini memakai bahasa Indonesia yang memudahkan untuk memahaminya. Nah, ini beberapa rancangan yang dibuat memakai aplikasi Star UML. Yang selanjutnya yakni UML Designer. Aplikasi ini muncul pada tahun 2012, di mana yang membuatnya yakni Obeo Corp. Nah, UML Designer adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu dalam proses desain sistem informasi dengan menggunakan notasi UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML Designer ini memungkinkan para profesional
IT untuk merancang sistem informasi dengan menggunakan berbagai jenis diagram UML. Nah, jadi diagram UML seperti use case, diagram aktivitas, diagram kelas, dan diagram sekuensial. Berikut adalah tampilan atau menu dari aplikasi ini. Lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, UML Designer adalah sebuah aplikasi yang cocok untuk membantu dalam merancang dan mengimplementasikan sistem berbasis UML seperti mengembangkan perangkat lunak dengan diagram UML, analisis sistem, desain sistem, dokumentasi sistem, dan lain sebagainya. Nah, untuk mencari cara penggunaannya atau tutorialnya cukup sulit. Di sini saya hanya menemukan satu video dan terdapat pada link berikut. Namun video tersebut juga tidak terlalu membahas secara kompleks bagaimana cara penggunaan aplikasi ini. Lalu saya hanya memberi nilai 7 dari 10. Nah, di sini sudah terjelaskan, tidak terlalu mendalam membahas bagaimana aplikasi ini digunakan. Jadi hanya sepintas dan tidak terdengar lagi audionya, hanya gerak pada layar. Nah, berikut adalah gambar hasil rancangan dari. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan untuk materi aplikasi tools perancangan perangkat lunak. Mungkin kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.